Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga. Ya, semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang diberikan atau disiapkan oleh guru-guru kalian ya. Oke, dan pada hari ini ya masih bersama saya ya, Diwan Firmansyah dalam materi atau dalam pelajaran informatika kelas 10 ya. Dan pada hari ini ya kita membahas tentang manuver pada Microsoft Office Word 2016 ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas juga tentang manuver pada Microsoft Word ya. Tetapi hanya setengahnya ya, dan setengahnya lagi hari ini ya kita habiskan hari ini ya, biar ya materinya tidak terlalu panjang dan tentunya kalian tidak bosan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas tentang menu bar pada Microsoft Office Word 2016 ya. Oke. Ya, ini adalah tampilan menu bar ya, menu bar yang ada di Microsoft Word 2016. Ingat ya, Microsoft Word itu digunakan untuk mengolah kata ya. Oke, mengolah kata, bukan mengolah angka ya, tapi mengolah kata. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang menu file, home, insert, dan desain. Dan pada hari ini kita melanjutkan ada menu layout, ada reference, ada my links, review, dan view ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, kita bahas menu layout ya. Submenu yang bisa digunakan untuk mengatur tata letak teks atau konten pada lembar kerja. Jadi kalian jika ingin mengatur tata letak teks atau konten pada lembar kerja, gunakanlah atau klik menu layout ya. Layout. Di dalam menu layout ada lagi bagian-bagian menunya ya, atau submenunya. Yang pertama page setup ya, untuk mengatur halaman, itu fungsinya. Yang kedua ada paragraf untuk melakukan pengaturan terkait dengan paragraf yang ada di dalam dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Dan yang ketiga ada arrange, melakukan pengaturan tambahan pada tata ruang dokumen Microsoft Word ya. Jadi di dalam menu layout saya ingatkan kembali ya, ada 3 submenu ya. Yang pertama ada page setup, yang kedua ada paragraf, dan yang ketiga ada arrange ya. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya ada menu reference ya. Menampilkan submenu yang bisa digunakan untuk mencari reference dokumen, tetapi dalam penggunaannya memerlukan koneksi internet ya. Jadi sebenarnya aplikasi Microsoft Word itu kan offline. Jadi kalau ingin menggunakan menu reference ini kalian harus terkoneksi ke internet atau online ya. Oke, di dalam menu reference yang pertama ada table of content. Mengelola daftar isi dengan beberapa bentuk yang telah disediakan oleh aplikasi Microsoft Word. Dan yang kedua ada footnote ya, memberikan catatan kaki pada dokumen yang dikerjakan. Dan yang ketiga ada citation dan bibliografi, menampilkan pilihan yang bisa digunakan untuk memasukkan kutipan dan bibliografi atau sumber penulisan, yang juga bisa kalian pilih jenisnya seperti penulisan bibliografi ala apa, Chicago, dan Harvard ya. Selanjutnya ada menu caption, menampilkan cuplikan teks atau data yang telah kalian masukkan sebelumnya pada lembar kerja dengan beberapa klik saja. Selanjutnya ada index, menentukan dan mengklasifikasikan kembali teks paragraf atau judul dengan lebih mudah termasuk menggunakan caption. Selanjutnya ya, table of authorities ya, memasukkan dan menambah kutipan-kutipan tertentu yang bisa dikelola dan masukkan dengan cepat untuk proses selanjutnya ya. Itulah menu reference ya. Ingat ya, jika kalian ingin menggunakan menu reference, kalian harus terkoneksi terlebih dahulu ke internet ya, agar bisa
agar bisa menggunakan menu-menu yang ada di dalam menu referensinya ya. Oke, selanjutnya ada menu My Links ya. Menu My Links untuk membuat mail marger, surat massal, mengetik teks pada amplop dan membuat label ya. Itu digunakan yang ada di menu My Link ya. Di dalam menu My Link ya terdapat lagi sub menu ya. Yang pertama ada create. Terdapat dua macam pilihan yaitu envelopes dan label. Envelope bisa digunakan untuk membuat amplop surat dengan lebih mudah dan cepat. Label untuk membuat label tertentu pada surat. Yang kedua ada Star Mail Margi. Ya, untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus ya. Oke. Yang ketiga ada Write and Insert Field, menambahkan bidang tertentu pada dokumen yang sudah dibuat. Selanjutnya ada Preview Result, menunjukkan hasil akhir dari dokumen yang sudah dibuat termasuk auto nama penerima, alamat dan variabel lainnya ya. Selanjutnya ada Finish, opsi penyelesaian tugas jika dokumen yang dibuat pada review result sudah sesuai dengan keinginan. Untuk menyelesaikan dokumen yang dibuat perlu menggunakan submenu ini. Jadi kalau udah selesai klik Finish saja, berarti sudah selesai ya. Oke, selanjutnya ya ada menu Review. Menu Review untuk mereview atau meninjau ulang dokumen. Ya, menu yang sangat berguna untuk mencari dan mengedit kesalahan pada dokumen yang sudah selesai dibuat. Yang pertama ya submenu yang di dalam menu review itu ada proofing, digunakan untuk memeriksa ejaan dokumen yang dibuat dengan sangat mudah, termasuk di dalamnya pemeriksaan grammar, pengucapan juga menghitung kata pada dokumen. Selanjutnya ada accessibility, digunakan untuk mengocok accessibility bagi orang dengan keterbatasan khusus ya. Selanjutnya ada language, digunakan untuk menentukan bahasa pada dokumen. Selain itu juga bisa langsung melakukan translate pada dokumen. Fitur ini hanya bisa dijalankan jika terhubung dengan internet atau online ya. Selanjutnya pilihan untuk memberikan komentar atau membaca komentar dari dokumen yang mungkin sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya ada tracking, menelusuri dokumen baik mencari kata maupun perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalian bisa tahu dokumen yang telah dibuat atau berubah dengan submenu ini ya. Selanjutnya ada change, masih keterkaitan dengan submenu tracking. Kalian bisa memberikan review apakah perubahan tersebut bisa diterima atau tidak. Dan selanjutnya ada compare, membandingkan dua dokumen yang serupa tetapi mungkin tidak sama dengan lebih mudah. Selanjutnya ada protect, melindungi dokumen dan bisa digunakan untuk mengatur beberapa orang atau orang mana yang dapat mengubah dokumen tersebut. Selanjutnya ada link to note, memberikan link yang bisa langsung mengakses catatan pada Microsoft Notes ya. Oke, itulah menu review ya. Kita lanjutkan ada menu view. Digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja agar bisa mempermudah pembuatan dokumen yang sesuai dengan keinginan pengguna. View mengatur tampilan lembar kerja dengan mode tertentu seperti mode print, layout, ya, web layout dan sebagainya ya. Oke, yang kedua ada show, menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghapus centang alat bantu lembar kerja antara lain rule, grid line dan navigasi pen. Ada zoom ya, melakukan zoom atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja sesuai dengan kenyamanan pengguna ya. Selanjutnya ada window, mengatur tampilan jendela dokumen yang sedang dibuka, misalnya membuka dokumen 1 dan dokumen 2. Selanjutnya ada macros, submenu advance atau lanjutan yang digunakan oleh developer atau pengembang dengan memberikan script khusus tambahan untuk mendukung tampilan lembar kerja yang dikerjakan. Selanjutnya ada shape point, terdapat satu pilihan menu yaitu properties,
untuk melihat dan edit properti dokumen SharePoint. Itulah yang terdapat submenu yang terdapat pada menu view ya. Selanjutnya ya, menu terakhir menu Fabric Reader PDF. Ya, digunakan untuk mengonversi atau mengubah file dokumen ke bentuk PDF ya. Silakan kalian pelajari lebih lanjut di internet ya, atau di Google atau di YouTube ya. Karena tutorial untuk Microsoft Word ini sangat-sangat banyak, dan bahkan kalian pun bisa lebih pintar dari saya ya, asalkan kalian ada kemauan untuk belajar ya. Oke, karena materi kita sudah selesai ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Karena materi kita sudah selesai ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Salatiga.